Oke pemirsa, hari ini kita akan membahas yaitu tentang perbedaan ilmu sulap dan ilmu gaib. Ternyata ilmu sulap dan ilmu gaib itu berbeda pemirsa. Untuk itu Anda harus simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya tentang ilmu sulap dan ilmu gaib. Terkadang kita tidak bisa membedakan yang mana ilmu sulap, yang mana ilmu gaib. Karena kedua ilmu ini hampir mirip ketika kita lihat mungkin di suatu pertunjukan. Ya, kita perlu mengetahui dulu apa ilmu sulap, apa ilmu gaib ya. Ilmu sulap adalah ilmu yang mempelajari keterampilan dalam mengolah trik-trik tertentu sehingga ya dengan trik tersebut dapat memukau seseorang ya. Seakan-akan orang tersebut itu mempunyai kekuatan fantastis dan sangat luar biasa. Nah, di Indonesia banyak sekali orang-orang yang menjadi master sulap. Contohnya mungkin pemirsa sudah tahu, yaitu Master Deddy Corbuzier, kemudian Demian, Limbat, Rizuki ya yang saya tahu, dan masih banyak lagi. Nah, sulap itu merupakan sebuah pertunjukan yang bagus dan bisa menimbulkan kekaguman pemirsa. Kalau kita melihat sulap, pasti kita akan bilang, wow, kok bisa seperti itu ya? Nah, begitu. Tapi aslinya itu adalah sebuah trik. Kemudian, ilmu gaib. Ilmu gaib adalah ilmu khusus yang dipelajari untuk tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sarana ritual dan melibatkan makhluk-makhluk rohaniah. Nah, ilmu gaib ini berbeda dengan ilmu sulap pemirsa, sangat berbeda. Ilmu gaib ini tujuan utamanya itu sebenarnya bukan untuk pertunjukan, akan tetapi untuk kepentingan hajat-hajat tertentu. Meskipun ada beberapa ilmu gaib yang bisa untuk pertunjukan, tapi aslinya tujuannya bukan itu. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba uraikan satu persatu, yaitu perbedaan kedua ilmu ini agar pemirsa paham apa sebenarnya ilmu sulap dan apa ilmu gaib. Mari kita mulai. Yang pertama dari sumber ilmu. Ilmu sulap itu sumbernya sudah sangat berbeda dari ilmu gaib. Yaitu dari tokoh-tokoh sulap maupun buku-buku sulap ya. Tuh, sumbernya yang jelas itu. Nggak mungkin ilmu sulap itu bersumber dari buku-buku mistik atau kitab-kitab ilmu hikmah. Itu nggak ada di situ ilmu-ilmu sulap. Dan yang populer itu tokohnya yang saya ketahui itu sangat memukau sekali, yang orang sering sebut David Copperfield. Nah, itu adalah tokoh sulap yang sangat luar biasa. Sedangkan ya untuk buku-buku sulap sendiri, di situ di dalamnya itu dijelaskan tentang trik-trik atau rahasia-rahasia sulap-sulap tertentu ya. Kebetulan kami punya bukunya tapi nggak banyak, hanya beberapa, 1 atau 2 itu. Saya punya trik-trik sulap tapi hanya sulap sederhana karena saya bukan sulap. Nah, dalam bukunya itu ya, sepanjang yang kami ketahui, kami buka-buka, itu isinya tidak ada unsur-unsur gaib ataupun ritual-ritual yang melibatkan makhluk-makhluk gaib. Semuanya adalah trik dan teknik saja pemirsa. Nah, sedangkan ilmu gaib itu sumbernya itu dari mungkin tokoh spiritual, paranormal, bisa juga seorang kiai atau sesepuh, mungkin raja dari sebuah kerajaan. Nah, seperti itu. Sumbernya beda sekali. Jadi bukan dari tokoh-tokoh sulap. Kemudian selain itu juga ada buku-buku tentang hal-hal gaib. Sangat banyak buku-buku hal gaib ini.
Coba saya contohkan. Yang pertama itu kalau dari kerajaan itu ada namanya buku, kalau di Jawa ya itu buku primbon. Buku primbon itu sudah sangat legendaris dan turun-temurun. Nah, dan itu isinya, buku primbon itu isinya ilmu gaib ya, ilmu gaib, kemudian ada ilmu falak, penyembuhan, pokoknya yang berbau gaib, ritual. Di situ nggak ada trik-trik atau teknik-teknik untuk permainan, itu nggak ada. Yang ada semua ritual, Anda bisa cek sendiri nanti. Nah, kalau Anda pemirsa ya ingin tahu lebih jelas, kalau Anda punya buku sulap, buka, dan punya buku gaib juga buka. Silakan bandingkan kedua buku tersebut. Yang pasti isinya sangat bertolak belakang dan sangat berbeda. Kalau mungkin penasaran, silahkan beli buku gaib dan beli buku sulap ya. Coba cek sendiri saja. Kemudian untuk tokoh atau praktisi ilmu gaib ini, ya kalau kepopulerannya itu juga berbeda dengan sulap ya. Kepopuleran tokoh-tokoh ilmu gaib ini ya bisa kita contohkan ya. Kita contohkan mungkin seorang raja-raja, ya Raja Mataram ataupun Raja Majapahit. Pokoknya dalam sejarah-sejarah itu sangat banyak ya. Di situ mereka mendalami yang namanya ilmu-ilmu gaib seperti itu. Ya, untuk apa tujuannya ya nanti kita jelaskan kedua tujuan ilmu. Selain itu, biasanya tokoh-tokoh ilmu gaib itu lebih sering menyembunyikan diri ya. Tokoh-tokoh yang ilmunya tinggi itu nggak mau dipublis, tapi beliau menyembunyikan diri. Seperti waliullah, yang wali itu sangat tinggi ilmunya, biasanya menyembunyikan diri dan tidak tampak akan kewaliannya. Akan tetapi beliau sebenarnya adalah wali dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Begitu pemirsa. Nah, tadi sudah kita ulas tentang sumber ilmu. Sekarang tujuan. Tujuan ilmu sulap memang benar-benar untuk show atau pertunjukan pemirsa. Baik itu pertunjukan besar seperti Master Deddy Corbuzier atau mungkin Demian dan lain sebagainya, juga untuk pertunjukan kecil. Misalnya kita main ke teman kita ya, kita bermain sulap ke teman kita. Nah, mungkin teman kita bisa kagum. Nah, seperti itu pertunjukan. Nah, seakan-akan orang yang mempunyai ilmu sulap itu seperti orang yang mempunyai ilmu sihir yang di luar nalar manusia begitu. Tapi itu bukan sihir, itu memang trik ya, seperti itu. Yang mana trik ini bisa dipelajari pemirsa. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian kalau ilmu gaib itu tujuannya untuk memenuhi hajat manusia, alias ilmu gaib ini bukan untuk pertunjukan. Tapi juga ada ilmu gaib untuk pertunjukan, tapi hakikat sebenarnya ilmu gaib itu bukan untuk pertunjukan, tapi untuk hajat ya, ketika seseorang mempunyai hajat atau keinginan. Nah, contoh hajat tersebut itu seseorang mungkin ingin memperoleh ilmu pengasihan, ilmu kewibawaan, kemudian ada juga yang ingin ilmu tenaga dalam, kekebalan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari segi tujuan itu sudah sangat berbeda ya. Jadi jangan menyamakan ilmu sulap dan ilmu gaib. Kemudian selanjutnya cara mendapatkan ilmu. Nah, ilmu sulap itu cara mendapatkannya adalah dengan rajin berlatih ya, mempelajari trik-trik tertentu yang mungkin sudah dijelaskan dalam buku-bukunya sehingga menjadi mahir dan siap dipertontonkan. Itu. Trik-trik dalam ilmu sulap sendiri itu didukung oleh alat-alat khusus yang memang dirancang untuk pertunjukan sulap, atau kalau istilahnya itu sering disebut namanya gimmick. Nah, seperti itu. Cara mendapatkan ilmu sulap ini tidak ada unsur-unsur magisnya atau unsur mistiknya. Semua murni teknik dan trik tanpa perlu tirakat, bertapa, berpuasa, ataupun membaca mantra. Nah, mungkin ada pesulap yang mungkin membaca mantra ataupun menggunakan jimat-jimat. Nah, itu hanya untuk biar pertunjukannya itu terkesan mistik, karena dalam ilmu sulap sendiri juga banyak sekali aliran. Ada aliran ilmu sulap mistik ya, itu ada. Jadi
konsep sulap tersebut itu terkesan mistis. Nah, begitu. Kemudian ada juga sulap aliran mungkin mentalis dan lain sebagainya ya. Saya nggak hafal tapi itu banyak aliran-alirannya. Kemudian untuk ilmu gaib sendiri, cara mendapatkannya itu dengan melatih diri, tirakat, kemudian membaca mantra, doa atau asma-asma tertentu. Nah, jadi cara mendapatkannya pun sangat sudah berbeda. Nah, dengan seseorang melakukan tirakat, kemudian baca mantra, doa, asma, itu dengan harapan bahwa mantra tersebut itu sesuai tujuan si pelaku ilmu gaib. Mungkin belajar ilmu kanuragan dengan ritual riadah ilmu kanuragan. Nah, seperti itu. Nah, dalam ilmu gaib sendiri itu sebenarnya ya tidak ada unsur-unsur trik apapun. Dan di dalam ilmu gaib itu sering melibatkan bangsa-bangsa halus atau bangsa-bangsa roh. Meskipun ada seseorang yang memang memasukkan ilmu sulap dalam ilmu gaib tersebut, itu ya ada yang seperti itu. Tapi hakikatnya ilmu gaib sendiri tidak ada unsur-unsur trik, murni ritual, ya gitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa poin yang sudah kita ulas tadi, sudah sangat jelas bahwa sebenarnya ilmu sulap berbanding terbalik dengan ilmu gaib ya, dengan ilmu gaib. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam ilmu sulap sendiri itu terkadang juga memperagakan ilmu gaib. Seperti tadi sudah saya jelaskan di atas, ada aliran sulap mistik ya. Hanya saja ilmu gaib itu dikemas dengan trik-trik tertentu yang sangat rapi, mungkin dengan gimmick-gimmick tertentu yang sudah yang sudah canggih ya, dan terkesan memang benar-benar memiliki ilmu gaib. Contohnya itu ada orang yang berjalan di atas air. Nah, ilmu ini berjalan di atas air, kalau dalam ilmu gaib itu sangat sulit menguasai ilmu ini ya, sangat sulit. Tidak ada orang yang bisa. Mungkin kalau di antara 10 orang itu yang bisa hanya 1. Jadi hanya 1% mungkin. Nah, karena itu maka di dalam ilmu sulap, nah ini dijadikan teknik sulap agar agar untuk menarik penonton. Nah, begitu ya. Triknya menggunakan alat-alat yang super canggih. Kalau memang pesulap itu mempertunjukkan pertunjukan yang spektakuler, itu peralatannya itu sangat mahal dan mungkin melibatkan tim-tim yang sangat ahli. Nah, pemirsa sekalian, yang bisa kita simpulkan, kita ambil hikmah pada kesempatan kali ini, yaitu jangan mudah menganggap orang mempunyai ilmu gaib, karena hal tersebut bisa saja trik-trik khusus yang memang dibuat untuk hiburan. Ilmu gaib sebenarnya sangat rahasia dan bukan digunakan untuk suatu pertunjukan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam spiritual.